Dengan menggunakan kekuatan haki, beberapa karakter mampu untuk menghadirkan serangan yang paling dahsyat dalam cerita One Piece. Haki merupakan kemampuan yang bisa siapa saja pelajari dan jika penggunanya bisa mengembangkan kemampuan tersebut, mereka bahkan mampu mencapai tingkat tertentu. Haki juga merupakan satu-satunya cara untuk bisa menghadapi kekuatan dari buah iblis. Dalam cerita One Piece, terdapat beberapa serangan paling dahsyat yang memanfaatkan kekuatan haki. 1. Divine Departure. Divine Departure alias Kamosari adalah teknik andalan milik Golden Roger yang dia gunakan saat menghadapi Whitebeard. Serangan dahsyat ini nyatanya mampu juga untuk menghempaskan sosok kuat seperti Kozuki Oden, yang dikenal memiliki pertahanan dan haki yang kuat. Serangan ini sebenarnya sederhana, di mana penggunanya hanya mengayunkan pedang miliknya, namun yang perlu diperhatikan adalah serangan tersebut dilapisi oleh Advanced Conqueror Haki yang sangat dahsyat. Setelah Roger, teknik ini kemudian diwariskan kepada Shanks di mana dia menggunakannya saat menghancurkan Eustace Kid dan Killer dengan sangat mudah, yaitu hanya satu serangan. Bahkan, mereka tidak sanggup untuk menahan serangan dahsyat tersebut yang membuat keduanya tidak sadarkan diri. Serangan haki paling dahsyat di atas bisa jadi bukti bahwa kemampuan haki juga bisa sangat mengerikan jika mampu digunakan dengan baik. Dengan kemampuan haki, sebuah serangan bisa sangat luar biasa dengan daya hancur yang mengerikan. Kita nantikan saja serangan haki paling dahsyat lainnya pada chapter yang akan datang. 2. Hennesty Impact. Hennesty Impact adalah jurus dahsyat terbaru yang Koby perlihatkan saat dia berusaha untuk menghancurkan lengan dari Pulau Behive yang dikendalikan oleh Pizarro. Saat itu, Garp memberikan perintah kepada Koby untuk menghancurkan atau meledakkan lengan Pulau Behive ini. Pasalnya, lengan tersebut hendak mengenai kapal dari Garp yang berisi para angkatan laut lain dan juga masyarakat sipil. Dalam momen tersebut, Koby melompat ke arah lengannya dan langsung mengeluarkan pukulan dahsyat yang bernama Hennesty Impact. Serangan ini benar-benar dahsyat sampai membuat lengan asli dari Avalo Pizarro kesakitan dan bahkan terluka. Ini merupakan hasil latihan keras yang dia lakukan sebelumnya, di mana Koby sering meniru gaya latihan dari Garp. 3. Galaxy Divide. Galaxy Divide juga jadi bukti kedahsyatan kekuatan pukulan dari Garp sekaligus jadi salah satu serangan haki paling dahsyat. Serangan ini juga Garp gunakan saat menghadapi kru bajak laut Blackbeard di Pulau Behive. Setelah menyuruh angkatan laut lainnya untuk pergi dari pulau tersebut, Garp kemudian melindungi dari serangan Avalo Pizarro. Dengan menggunakan sisa-sisa kekuatan yang ada, Garp menggabungkan armamen dan Conqueror Haki untuk kemudian menghancurkan tengkorak yang dikendalikan oleh Pizarro. Serangan dahsyat tersebut memunculkan retakan di bagian tengkorak kepala yang memberikan cukup waktu bagi angkatan laut lainnya untuk bisa kabur dari Pulau Behive bersama dengan para masyarakat lain. 4. Galaxy Impact. Galaxy Impact adalah pukulan terkuat yang Garp miliki yang baru diperlihatkan dalam cerita One Piece. Pukulan Galaxy Impact Garp pertama kali muncul di chapter 1080 kemarin, ketika Sword dan Garp berusaha untuk menyelamatkan Koby di Pulau Behive. Serangan Galaxy Impact ini pun nyatanya berlapis haki. Ini terbukti di mana ketika serangannya dilakukan muncul sebuah kilatan hitam di sekitarnya. Selain berlapis haki, satu hal yang menonjol dari kekuatan dahsyat serangan Galaxy Impact adalah daya hancur yang sangat dahsyat. Terlihat dari berbagai bangunan yang ada di sekitar serangannya hancur lebur akibat serangan ini. Monkey D. Garp merupakan salah satu karakter tanpa buah iblis yang terkenal sangat dahsyat dan kuat. Galaxy Impact adalah bukti nyata dari hal tersebut. 5. Tougen Totsuka.
Serangan haki paling dahsyat lainnya adalah Tougen Totsuka. Tougen Totsuka adalah teknik pamungkas dari jurus Two Sword Style yang digunakan oleh Kozuki Oden. Teknik ini hanya digunakan sekali oleh Kozuki Oden, yaitu saat Oden harus melawan Kaido. Dengan menyilangkan kedua pedang miliknya, pedang Enma dan Ame no Habakiri, serta menyalurkan Ryo pada kedua pedang tersebut, Oden terlihat mampu melukai Kaido. Meskipun serangan tersebut tidak menghabisi nyawa dari Kaido, serangan haki paling dahsyat milik Kozuki Oden ini mampu membuat Kaido memiliki bekas luka yang besar di tubuhnya. Bahkan, puluhan tahun setelahnya pun Kaido masih bisa merasakan sakit dan juga efek dari serangan tersebut. Sayangnya, dalam pertarungan ini, Oden harus menerima kekalahan akibat ulah Kurozumi Higurashi. 6. Eno Santoryu. Eno Santoryu atau King of Hell Three Sword Style merupakan peningkatan dari aliran tiga pedang Zoro sebelumnya. Aliran ini muncul setelah Zoro mendapatkan Enma setelah menukarnya dengan Shusui. Setelah menguasai Enma, akhirnya Zoro mampu mengalirkan haki ke semua pedangnya. Yang luar biasa adalah ketiga pedang Zoro tersebut bukan hanya dialiri oleh armamen haki, melainkan juga Chonqueror haki. Hasilnya adalah Zoro mampu menghasilkan teknik dan kekuatan yang sangat dahsyat, yaitu King of Hell, Three Sword Serpent Dragon Damnasen. Teknik ini Zoro perlihatkan dalam momen pertarungan menghadapi King di pertempuran Onigashima. Bisa dibilang ini adalah teknik terkuat dari Zoro sejauh ini, yang mana bahkan mampu untuk bisa mengalahkan api naga raksasa dari King yang juga membuat akhirnya dia kalah. 7. Ifrit Jambe. Ini merupakan gaya bertarung atau teknik tendangan yang baru dari Sanji dalam alur cerita Wano Country. Sejak momen Time Skip, Sanji memang jarang menggunakan atau memperlihatkan kemampuannya. Namun, hal itu berubah saat tiba di Wano. Sanji kemudian harus menghadapi salah satu dari tiga bawahan terkuat Kaido, yaitu Queen yang memiliki nilai buruan lebih dari 1 miliar belly. Dalam momen pertarungan tersebut, Sanji berhasil membangkitkan kekuatan genetik dalam tubuhnya berkat penggunaan Red Suit. Peningkatan tersebut membuat Sanji tahan terhadap berbagai serangan, termasuk juga suhu panas. Sanji menggabungkan armamen haki dan juga kekuatan genetiknya untuk mendapatkan level panas yang luar biasa. Dan kekuatan dahsyat dari tendangan Ifrit Jambe ini mampu membuat Queen terpental dari Onigashima. 8. Ryu no Ibuki. Ryu no Ibuki alias Dragon S Breath merupakan salah satu kemampuan yang berasal dari teknik Ryusoken. Ketika menggunakan serangan ini, Sabo akan melapisi kepalan tangannya dengan armamen haki. Setelah itu, dia akan memukul tanah yang mana serangannya akan menghasilkan daya hancur yang luar biasa. Serangan dahsyat ini akan sangat efektif terhadap makhluk hidup atau objek apapun yang memiliki sebuah inti. Dengan menggunakan serangan yang terarah dan terukur ini, Sabo akan mampu merubah arus pertempuran. Serangan ini mungkin akan memiliki berbagai variasi unik dan epik lainnya. Dan seiring berjalannya cerita, mungkin kita akan melihat berbagai variasi serangan tersebut. Teknik Ryu no Ibuki sendiri pertama kali diperlihatkan dalam pertarungan Sabo di Chorida Coliseum.